Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dia Miftahul Awalin dengan NIM A8102390052. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 6 yang kini sedang mengambil mata kuliah micro teaching, yang mana saya mendapatkan tugas yakni disuruh untuk menjelaskan dari beberapa pertanyaan. Nah, untuk yang pertama itu pertanyaannya ada banyak. Ada beberapa studi kasus. Yang pertama itu pada saat praktek mengajar atau micro teaching itu apa saja hal-hal yang harus dihadapi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan. Yang pertama, siswa kurang fokus dan gaduh di dalam kelas. Dan untuk yang kedua, itu adalah waktu pembelajaran yang sangat terbatas. Yang ketiga yaitu terdapat perbedaan kemampuan siswa yang cukup signifikan. Nah, pertanyaannya dan tugasnya itu adalah menganalisis situasi tersebut dengan mengkaitkan pada 8 keterampilan dasar mengajar. Kemudian pertanyaannya ya, itu ada 3 pertanyaan. Nah, sebelum saya menjawab dari ketiga studi kasus tersebut, dan ada 3 pertanyaan di sini. Tugas kita yang pertama itu ketika kita melakukan mengajar micro teaching atau pengajaran, itu yang pertama kita membuka dan menutup suatu pembelajaran tersebut. Yang kedua, tugas kita yaitu menjelaskan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu bertanya, memberikan penguatan, terus variasi mengajar, mengolah kelas, membimbing diskusi, atau mengerjakan suatu soal yaitu dalam bentuk kelompok maupun individu. Oke, lanjut. Kita akan menganalisis soal pertama, yaitu tentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan secara berurutan dengan ketiga studi kasus yang saya bacakan di atas. Nah, dengan adanya itu, hal yang harus kita lakukan yaitu mengondisikan siswa dulu. Jadi, kita sebelum memberikan materi di dalam kelas, kita harus mengondisikan siswa apakah mereka bisa fokus nantinya dan mereka bisa menyerap materi yang kita sampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu menyampaikan tujuan. Di sini maksudnya yaitu menyampaikan tujuan, semisal kita akan memberikan materi terkait contohnya yaitu pola makan hidup sehat. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa kita harus mempelajari hal tersebut? Apakah itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Yang ketiga yaitu kita perlu adanya pembagian kelompok, yang mana di situ nanti ketika kita saat mengajar otomatis ada sesi di mana kita memberikan soal untuk mengetes di mana fokus mereka dalam mempelajari materi yang kita sampaikan. Nah, di sini kita harus membagi kelompok dengan sesuai kemampuan siswanya. Karena apa? Otomatis kan siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda. Ketika mereka disatukan, itu otomatis akan lebih mudah dan lebih efisien dalam menyelesaikan soal yang telah diberikan, karena mereka mempunyai argumentasi dan jawaban yang sejalur dengan soalnya. Yang keempat yaitu mengondisikan kelas atau dalam pengajaran yang lebih aktif lagi sehingga mereka bisa fokus, karena ya kita harus mempunyai beberapa pertanyaan, misal tanya jawab, itu adalah salah satu cara kita mengupayakan agar kelas itu tetap hidup, aktif, dan bisa fokus dalam mempelajari atau menelan materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu jelaskan alasan pedagogis dari setiap keputusan yang diambil dari ketiga studi kasus tadi. Nah, setiap tindakan yang harus dipilih itu harus menurut sesuai pandangan masing-masing ya. Yang pertama yaitu mengelola kelas dulu. Karena apa? Karena tanpa mengondisikan suatu kelas yang kondusif, maka pembelajaran tidak akan efektif sama sekali. Yang kedua yaitu variasi metode. Kenapa itu digunakan? Karena
ya agar siswa itu tidak bosan, tidak jenuh, dan bisa lebih fokus lagi ketika kita menggunakan variasi pembelajaran yang lebih banyak lagi dan tidak monoton tentunya. Yang ketiga yaitu diferensiasi tugas, yang mana untuk mengatasi perbedaan kemampuan siswa kita harus mengasih soal dengan setiap individunya. Karena apa? Kita harus sebagai guru itu harus mengetahui seberapa jauh dan seberapa tinggi sih kemampuan siswa setiap individunya. Salah satunya yaitu memberikan soal satu persatu agar kita mengetahui seberapa besar dan seberapa jauh kemampuan di setiap siswanya. Oke, lanjut yang ketiga. Ini baru soal 1. Yang ketiga, prediksi kemungkinan hasil dari strategi yang Anda pilih. Jadi saya harus menjelaskan terkait kemungkinan dampak apa yang terjadi setelah tindakan apa yang saya sampaikan tadi. Oke, yang pertama itu otomatis kelas lebih menjadi fokus, siswanya lebih fokus lagi, tidak ada kegaduhan di dalam kelas ketika kita melakukan beberapa variasi yang telah saya sampaikan dalam micro teaching. Yang kedua yaitu kelas menjadi tertib. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan rendah itu akan tetap bisa mengikuti pembelajaran tanpa adanya perbedaan mana yang siswa memiliki kemampuan yang lebih dan mana yang siswa yang kurang memiliki kemampuan. Istilahnya mana siswa yang pinter banget, mana siswa yang kurang pintar. Jadi kita sebagai guru tidak boleh membedakan dari itu, tetapi kita harus memberikan motivasi dan penyemangat agar mereka tetap fokus dalam pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu waktu lebih efisien ketika kita bisa mengondisikan kelas, bisa menjalankan pembelajaran dengan sesuai 8 ketentuan yang saya sebutkan di awal tadi. Di sini masuk di soal yang kedua. Setelah melaksanakan pembelajaran mikro, seorang mahasiswa membuat refleksi sebagai berikut. Pembelajaran berjalan cukup baik, siswa terlihat aktif namun masih ada beberapa siswa yang kurang fokus. Evaluasilah refleksi tersebut dengan cara yang pertama, mengidentifikasi kekurangan dalam refleksi tersebut. Nah, jadi di sini kita harus mengidentifikasi kenapa sih ada beberapa siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu terlalu umum, tidak spesifik, monoton, itu aja yang kita sampaikan dengan cara, maksudnya cara pengajaran kita hanya seperti itu aja. Itu akan membuat ada beberapa siswa yang fokusnya hilang, tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu dalam ini kata-kata tersebut ini tidak menyebutkan kenapa siswa itu kurang fokus, penyebabnya tidak ada. Yang ketiga yaitu tidak ada data atau indikator yang jelas terkait ini tadi, refleksi tersebut. Yang keempat yaitu tidak ada solusi terkait perbaikan kenapa kok siswa itu masih ada beberapa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Oke, intinya garis besar itu adalah soal ini adalah menguji kemampuan kita dalam berpikir sebagai guru. Kita itu harus berpikir bagaimana sih ketika kita menghadapi beberapa karakteristik atau kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam kelas tersebut, dan gimana cara kita mengambil keputusan saat mengajar, memberikan alasan ilmiah atau pedagogis tersebut, dan memberikan refleksi dan evaluasi pembelajaran agar ketika kita menyampaikan pembelajaran selanjutnya itu bisa diterima dengan baik dengan siswa kita. Oke, lanjut. Dengan adanya kita mengidentifikasi kekurangan dalam refleksi tersebut, kita juga harus mengembangkan refleksi yang lebih dalam, sistematis, dan berbasis data. Salah satunya yaitu menyebutkan berapa siswa yang kurang fokus di dalam kelas dan kapan terjadi, apakah itu terjadi di awal pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran, atau malah di akhir pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu kenapa kok itu bisa terjadi, apakah pembelajaran itu kurang efektif, apakah pembelajaran itu kurang aktif, apakah pembelajaran itu kurang variasi, atau waktu yang terbatas itu juga bisa menjadi pemicu di mana
ada siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran. Nah, semua itu harus mengaitkan dengan teori dan keterampilan mengajar saat kita memberikan materi selama di kelas. Oke, intinya jika kita memberikan refleksi kepada siswa, itu harus jelas, ada analisisnya dan ada alasannya. Yang jelas itu ada indikator permasalahannya. Oke, jadi biar mereka juga bisa memperbaiki dan juga mengetahui apa kekurangan mereka dalam menyerap ilmu atau materi yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu menyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Nah, kita harus membuat solusi atau perbaikan pembelajaran selanjutnya agar permasalahan-permasalahan itu tidak terulang lagi. Oke, yang pertama yaitu menggunakan metode yang lebih aktif lagi. Misalnya kita membuat game di tengah-tengah pembelajaran, membuat diskusi agar mereka lebih aktif lagi. Yang kedua yaitu membagi kelompok berdasarkan kemampuannya tadi yang saya sampaikan di awal. Yang ketiga yaitu kita harus memberikan ice breaking agar siswa itu lebih fokus, dan siswa itu ketika kita mengajar kita harus menguasai semua yang ada di kelas. Ketika siswa itu diam, kita harus mengajak ngobrol dan jangan pasif untuk bertanya. Oke, kita harus aktif bertanya, ajak ngobrol siswa agar siswa itu tidak terlalu diam dan mereka bisa menyerap materi yang kita sampaikan. Dan kita itu harus mengatur waktu yang lebih efektif. Jadi semisal kita menyampaikan materi dengan durasi waktu 90 menit, ya kita harus bisa menguasai materinya, menyampaikan dengan baik, masuk tepat waktu dan selesai juga tepat waktu. Oke, kita masuk di soal yang ketiga, yaitu rancang sebuah pembelajaran mikro pendidikan jasmani yang mengintegrasikan teknologi sederhana atau digital, misalnya video aplikasi atau media interaktif. Nah, di sini kita diminta untuk merancang pembelajaran seperti RPP sederhana dengan syarat harus masuk dalam kriteria mengintegrasikan teknologi. Salah satunya yaitu video pembelajaran. Dalam video pembelajaran tersebut, kita harus memasukkan beberapa video dengan teknik olahraga yang bervariasi atau video yang lebih kreatif. Yang kedua itu adalah aplikasi, yang mana dalam sebuah video, misal kita menyampaikannya dalam bentuk PPT. Nah, di situ kita kayak istilahnya ada timer lah. Timer yang dimaksud itu adalah kita memberikan soal dalam bentuk kuis. Jadi mereka lebih tertarik lagi agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu media interaktif. Yang kedua itu adalah memuat seluruh 8 aspek keterampilan mengajar secara terpadu. Jadi artinya kita harus melakukan 8 keterampilan dalam dasar mengajar. Yang pertama yaitu cara kita membuka pembelajaran, cara menjelaskan, cara bertanya, cara memberikan penguatan, cara memberikan variasi metode atau mengelola kelas, dan pemberian diskusi ataupun pendekatan individu maupun kelompok terhadap siswa yang kita ajar di dalam kelas. Yang ketiga, mampu meningkatkan partisipasi aktif dan disiplin siswa. Artinya itu siswa harus lebih aktif lagi. Dia tidak hanya mendengar, contohnya mereka harus pandai bertanya, aktif berbicara, tidak hanya mendengar saja, karena itu kelas akan seperti mati. Tidak aktif maka kelas akan sunyi, materi yang kita sampaikan otomatis sulit untuk dicerna mereka. Dan ada aturan, ada strategi di mana agar siswa itu selalu tertib dan patuh ketika saat kita mengajar. Nah, kemudian ada jelaskan terkait dengan alur pembelajaran secara detail. Masya Allah, ini soal hanya 3,
tapi mana-mana 3 semua, kita harus menjelaskan semua. Oke, bentar lagi selesai. Yang pertama, alur pembelajaran secara detail. Jadi kita harus pandai untuk mengurutkan kegiatan dari awal sampai akhir saat kita pembelajaran ya, memberikan materi dalam kelas. Yang pertama contohnya pembuka, kita harus salam, apresiasi, memberikan tujuan, kita harus have fun kayak gitu. Jangan kok mengajar kita cemberut dalam mood yang jelek, otomatis siswa pun ketika mereka melihat gurunya moodnya jelek, mereka juga ikutan moodnya jelek, mereka tidak aktif dan mereka tidak fokus dalam pembelajaran ya. Yang kedua yaitu masuk ke dalam inti. Yang kedua itu masuk ke dalam inti, yaitu kita memberikan penjelasan, dan di situ ketika kita menyampaikan inti pembelajaran itu yaitu kita harus sesekali memberikan praktek. Salah satunya ketika kita mengajar materi permainan bola voli, ya kita harus memberikan praktek gimana sih passing yang benar, gimana sih cara kuda-kuda yang benar saat kita menangkap bola atau dapat bola, gimana sih poinnya, skornya, dan cara passing atasnya, passing bawahnya, megang bolanya, perkenaannya sebelah mana. Kita harus memberikan praktek tersebut. Jadi mereka tanpa melakukan, mereka itu udah ada gambarannya, dan saat mereka melakukan di lapangan nanti mereka udah tahu caranya gimana dan tekniknya bagaimana. Nah, ketika sampai di penutupan, jangan lupa memberikan evaluasi ataupun refleksi kepada siswa, agar semisal ada siswa yang kurang fokus, ada siswa yang tidak menyerap materi dengan baik, ketika kita berikan evaluasi atau kita berikan motivasi, penyemangat, mereka pembelajaran pekan depannya akan lebih fokus lagi dan mereka lebih mudah untuk menangkap materi yang telah kita sampaikan. Oke, next lanjut di soal kedua, yaitu peran guru dalam setiap tahapnya. Dari awal sampai akhir pembelajaran itu pasti ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah sebagai fasilitator, itu juga bisa, sebagai motivator itu juga bisa, terus kita harus pandai untuk pengelola kelas, kita sebagai pengelola kelasnya, kita sebagai gurunya. Dan yang terakhir yaitu sebagai pembimbing. Dari keempat cara yang dilakukan itu, otomatis kita guru itu adalah peran yang sangat tinggi dalam pembelajaran di kelas. Kita harus bisa mempelajari atau kita bisa menganalisis, kita bisa memahami kemampuan siswa masing-masingnya, karena setiap individu itu pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Dan jangan pantang dan jangan pernah bosan-bosan untuk memberikan semangat, motivasi, dan memberikan refleksi agar mereka lebih giat lagi dan lebih fokus lagi dalam menyerap ilmu dan setiap subbab materi yang akan disampaikan di pekan yang ketiga. Inovasi utama yang Anda tawarkan dibandingkan pembelajaran konvensional. Nah, di sini apa yang membuat pembelajaran itu lebih modern dan menarik? Contohnya, pakai video dibandingkan ceramah saja. Kita kayak semisal pembelajaran olahraga bola voli tadi, daripada kita menerangkan banyak-banyak materi dan mereka sulit untuk memahami, lebih baik kan salah satunya kita menerangkan dengan teknik video, yang mana mereka tidak hanya mendengar tapi mereka juga melihat apa yang ada teknik-teknik di dalam bola voli, salah satunya di dalam video tersebut. Yang kedua yaitu game atau kuis interaktif. Jadi kita membuat game agar kelas itu tidak sepi-sepi banget dan tidak pasif banget. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis kelompok. Jangan kebanyakan memberikan pembelajaran dengan berbasis individu saja, karena kita harus mengenalkan kepada siswa bahwasanya kita hidup di dunia ini saling membutuhkan, tidak individualisme ya. Yang selanjutnya itu
diferensiasi kemampuan siswa. Kita harus mengetahui seberapa besar, seberapa jauh kemampuan siswa, baik individu maupun keseluruhan di dalam kelas. Oke, part yang terakhir yaitu kesimpulan dari ketiga soal tersebut. Ya, jadi kesimpulannya kita dari beberapa studi kasus tersebut ya, baik dari bagaimana cara dasar pengajaran, mengajar, dan ketika kita memberikan refleksi, dan bagaimana cara metode yang baik dalam pemberian materi, kesimpulan garis besarnya yaitu kita sebagai guru itu bisa merefleksikan pembelajaran secara kritis tentunya. Yang kedua yaitu bisa merancang pembelajaran secara efektif. Yang ketiga yaitu bisa menggunakan teknologi dan strategi yang lebih modern lagi. Yang terakhir yaitu kita sebagai seorang guru, kita harus paham gimana sih perannya seorang guru dan keterampilan mengajar agar siswa itu tidak bosan dan bisa menjadi fokus dan bisa suka dengan materi yang kita sampaikan. Tentunya mereka suka dulu kepada gurunya. Jadi kita sebagai guru nggak boleh ketus, nggak boleh sombong, nggak boleh pasif. Kita harus menguasai apapun itu yang ada di dalam ruangan tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan dan yang bisa saya jelaskan dari beberapa soal tersebut. Dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Dan di sini mungkin apabila ada kurangnya minta tolong untuk diperbaiki. Di sini kita sama-sama belajar. Mungkin apabila ada yang kurang jelas atau tidak masuk akal itu ya mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.